Halo Bapak Guru hebat di seluruh Indonesia, jumpa kembali di channel saya. Kali ini saya akan memaparkan video dari tugas modul 2.2, ruang kolaborasi dengan teman pembelajaran sosial emosional. Bismillahirrohmanirrohim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baik Bapak Guru hebat di seluruh Indonesia. Sebelum saya melanjutkan pemaparan, terlebih dahulu perkenalkan dari kelompok saya yaitu yang pertama, ada Ibu Hesti Wijayanti, kedua, ada saya sendiri, Ali Mustafa, dan rekan saya yang ketiga yaitu Ibu Murni Widyastuti. Kemudian yang berikutnya perkenalkan, pengajar praktek saya yaitu Bapak Dwi Suryono Putro, dan Bapak Budi Sudiarso, kemudian, fasilitator saya yaitu Bapak Hilman Paturusi. Sebelumnya mohon izin menyampaikan motivasi dari kelompok kami yaitu, kolaborasi memungkinkan kita, untuk mengetahui lebih banyak, daripada yang mampu kita ketahui sendiri, Paul Solars. 5 ide penerapan, kompetensi sosial emosional, untuk sekolah SD kelas tinggi. Apa itu kompetensi sosial dan emosional? KSE adalah, proses penerapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional dalam pembelajaran. Adapun keterampilan sosial emosional atau KSI yang perlu dikembangkan guru dalam menerapkan kurikulum merdeka yaitu 1. Kesadaran diri atau self-awareness. Self-awareness merupakan sebuah kondisi atau keadaan di mana seseorang bisa memahami dirinya sendiri dengan sebaik-baiknya, yaitu kesadaran terhadap pikiran, evaluasi diri, dan perasaan. Keterampilan self-awareness ini membantu seseorang dalam memahami kekuatan, kelemahan, dorongan, hingga nilai-nilai yang ada di dalam dirinya sendiri dan juga orang lain. Terdapat 2 self-awareness. Pertama self-awareness internal yaitu bagaimana cara individu memandang dirinya sendiri, mengetahui passionnya ada di mana, nilai-nilai yang ia anut dan bagaimana cara individu berperan dalam lingkungan. Kedua self-awareness eksternal merupakan cara seseorang melihat bagaimana orang lain memandang dirinya. Seseorang yang memiliki kesadaran diri eksternal yang tinggi dimungkinkan memiliki empati yang juga tinggi. Yang kedua yaitu, manajemen diri atau self-management. Manajemen diri adalah kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Emosi, pikiran dan perilaku manusia ketiganya saling terhubung erat, mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Jika emosi sedang menguasai diri, maka salah satu kuncinya untuk memanage diri adalah mengambil jeda sebentar dari situasi itu. Hentikan perilaku atau pekerjaan yang membuat diri stres. Ambil jeda sejenak untuk menata pikiran. Hal ini dapat dilakukan dengan cara istirahat, relaksasi, berwudu, berdoa mendekatkan diri kepada Tuhan ataupun pergi rekreasi bersama keluarga atau dengan menggunakan teknik stop. Dan yang ketiga yaitu, kesadaran sosial atau social awareness. Kesadaran sosial adalah kemampuan untuk memahami sudut pandang orang lain dan bagaimana merasakan apa yang orang lain rasakan, dengan kata lain yaitu empati. Social awareness ini penting dimiliki oleh seorang guru, mengingat guru akan bertemu dengan murid, orang tua, teman sejawat ataupun masyarakat umum lainnya yang memiliki latar belakang sosial, budaya, ekonomi yang berbeda sehingga hal ini akan mempengaruhi sudut pandang dan sikap yang berbeda atas suatu hal. Jika guru sudah terlatih bersikap empati terhadap orang-orang di sekitarnya, dunia pendidikan akan semakin indah. Dan yang keempat adalah, keterampilan berelasi. Keterampilan berelasi yaitu keterampilan membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat dan suportif. Keterampilan ini berupa kemampuan menghargai, bersikap jujur, membangun kepercayaan, berkompromi, memberikan dukungan, pengertian dan fleksibel. Keterampilan ini dapat terus diasah dengan meningkatkan kemampuan berkomunikasi efektif dan penuh empati, memahami perspektif orang lain dari sudut berbeda. Adapun teknik komunikasi yang dapat diterapkan untuk mengembangkan keterampilan ini yaitu teknik 3C, clear, confident, calm. Pertama, sampaikan informasi dengan bahasa yang jelas, clear. Kedua, lakukan dengan penuh percaya diri dan tanpa ragu-ragu, confident.
Ketiga, berbicara dengan tenang, calm, dan masih banyak lagi teknik lainnya. Dan yang terakhir, atau yang kelima yaitu, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab maksudnya adalah kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis, well-being, diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Contoh KSE. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. 1. Mampu mengidentifikasi masalah dengan jelas, kemampuan untuk mengenali masalah yang dihadapi, memahami sumber masalah, serta menentukan akar penyebab masalah. 2. Menganalisis informasi, kemampuan untuk mengevaluasi dan mempertimbangkan informasi yang dikumpulkan untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, mempertimbangkan berbagai alternatif, kemampuan untuk mempertimbangkan berbagai pilihan dan alternatif solusi yang mungkin untuk memecahkan masalah. Yang keempat, mengambil keputusan. Kemampuan untuk memilih alternatif solusi yang terbaik dan memutuskan tindakan yang tepat untuk memecahkan masalah. Dan yang kelima yaitu bertanggung jawab atas keputusan. Kemampuan untuk mengambil tanggung jawab atas keputusan yang diambil dan menanggung konsekuensi dari keputusan tersebut. Tugas 1. Diskusikanlah secara berkelompok dan susunlah 5 ide penerapan 5 kompetensi sosial emosional, sesuai dengan karakteristik jenjang pendidikan yang Anda ampu, dan tuliskan dalam tabel 3.1. Anda dapat menggunakan prinsip ATMA itu, amati, tiru, dan modifikasi, dari ide yang sudah Anda pelajari dalam isi dan lampiran modul maupun sumber belajar lainnya sebagai referensi. Untuk yang pertama yaitu, kompetensi sosial emosional yang dikembangkan adalah kesadaran diri, bentuk implementasi yaitu penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, deskripsi kegiatannya adalah membuang sampah pada tempatnya, dan melalui kegiatan ini murid diharapkan dapat memiliki pola pikir bertumbuh, dapat menghubungkan perasaan, pikiran, dan nilai-nilai. Untuk yang terlibat yaitu semua warga sekolah, kemudian dilakukan di mana yaitu di sekolah atau lingkungan kelas, kemudian waktu pelaksanaan tidak terbatas dalam artian, selama masih menjadi warga sekolah maka dilaksanakan secara terus-menerus secara berjenjang dan berkelanjutan, dan untuk alat atau perlengkapan yaitu seperti sapu, cikrak, sulak, atau alat-alat kebersihan lainnya sesuai kebutuhan. Kemudian apa yang dilakukan dan dikatakan oleh guru? Sebagai contoh misalkan, guru bertanya ketika anak-anak sedang makan jajan, "Anak-anak, kira-kira, kalau kita sehabis makan jajan, sampah atau plastik urapnya kita buang kemana?" Lalu anak menjawab, "Tempat sampah Pak." Ada juga yang jawab, "Dibuang di tong sampah Pak." Dan ada juga yang menjawab, "Dibuang di tempat sampah Pak." Lalu guru pun mengapresiasi dengan ucapan, "Bagus anak-anak, buanglah sampah selalu pada tempatnya." Agar lingkungan kita tetap bersih, aman, dan nyaman. Yang nomor 2 yaitu, untuk ide implementasi pembelajaran sosial dan emosional untuk murid. Kompetensi sosial emosional yang dikembangkan adalah manajemen diri, bentuk implementasinya yaitu penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, deskripsi kegiatannya yaitu melakukan icebreaking dengan senam otak, di tengah-tengah pembelajaran ketika murid mulai bosan dalam pembelajaran, kemudian dengan melalui kegiatan ini murid diharapkan mendapat, mengelola emosi diri, menggunakan strategi pengelolaan stres, dan membantu untuk membangun meaningful murid. Kemudian yang terlibat yaitu guru dan murid dan untuk tempat pelaksanaan yaitu di ruang kelas, untuk waktu pelaksanaan dilakukan secara rutin di sela pembelajaran ketika murid mulai bosan dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Kemudian untuk alat atau perlengkapannya yaitu text is breaking atau video is breaking. Kemudian apa yang dilakukan dan dikatakan oleh guru? Sebagai contoh misalkan, guru bertanya ketika anak-anak sedang pembelajaran berlangsung, "Anak-anak, apakah masih semangat belajarnya?" Lalu anak menjawab, "Masih, Pak." Dan ada yang menjawab, "Semangat Pak." Lalu guru pun mengapresiasi dengan ucapan, "Bagus anak-anak." Nah, ini Pak Guru punya icebreaking menarik anak-anak. Apakah kalian bersedia untuk mengikuti gerakan dan melakukannya dengan penuh semangat? Lalu anak-anak menjawab, "Asyik."
dan ada yang menjawab, "Siap Pak," serta ada pula yang menjawab, "Hore," dan lain sebagainya. Untuk ide implementasi pembelajaran sosial dan emosional untuk murid yang ketiga, yaitu, untuk kompetensi sosial emosional yang dikembangkan adalah kesadaran sosial, bentuk implementasinya yaitu penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Deskripsi kegiatannya yaitu guru mengajak murid untuk menjenguk temannya yang sedang sakit dengan sistem gotong royong. Kemudian dengan melalui kegiatan ini murid diharapkan mendapat, merasakan dan menunjukkan kepedulian terhadap orang lain, meningkatkan rasa empati dan tali persaudaraan kita, memperoleh pelajaran kehidupan bahwa kesehatan itu sangat penting. Kemudian yang terlibat yaitu guru dan murid dan untuk tempat pelaksanaan yaitu di tempat atau rumah teman yang sedang sakit. Untuk waktu pelaksanaan dilakukan secara rutin dan kondisional dalam artian jika ada teman yang sakit. Kemudian untuk alat atau perlengkapannya yaitu oleh-oleh makanan atau jajan, dan juga bisa berupa uang. Kemudian apa yang dilakukan dan dikatakan oleh guru, sebagai contoh misalkan, guru bertanya ketika jam pembelajaran belum dimulai, "Anak-anak, Amira sudah tidak masuk sekolah selama 5 hari, dengan izin sakit. Kira-kira apa yang harus kita lakukan anak-anak?" Lalu anak-anak menjawab, "Datangi Pak." Dan ada juga yang jawab, "Jenguk Pak." Dan ada juga yang menjawab, "Ke rumah Amira Pak." Lalu guru pun mengapresiasi dengan ucapan, "Bagus anak-anak, dengan kita menjenguk Amira, siapa tahu Amira bisa segera sembuh karena Amira senang teman-temannya datang." Kemudian untuk ide implementasi pembelajaran sosial dan emosional untuk murid yang nomor 4 yaitu, kompetensi sosial emosional yang akan dikembangkan adalah keterampilan relasi, bentuk implementasinya yaitu integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Deskripsi kegiatannya yaitu murid memecahkan masalah bersama dengan kelompok masing-masing, dan menggunakan bahasa yang santun, baik, runtut dan benar. Kemudian dengan melalui kegiatan ini, murid diharapkan mendapatkan mengembangkan kompetensi hubungan positif, aktif dan efektif dalam berkomunikasi, mempraktikkan kerjasama tim dan pemecahan masalah dengan kolaboratif, kemudian yang terlibat yaitu guru dan murid dan untuk tempat pelaksanaan yaitu di ruang kelas. Untuk waktu pelaksanaan dilakukan selama kurang lebih 30 menit, kemudian untuk alat atau perlengkapannya yaitu lembar kerja peserta didik atau LKPD. Kemudian apa yang dilakukan dan dikatakan oleh guru, sebagai contoh misalkan, guru memberikan instruksi ketika anak-anak sedang pembelajaran berlangsung, "Anak-anak, ayo coba kalian pecahkan kasus yang ada di lembar LKPD yang sudah Bapak bagikan. Silahkan kalian bekerja sama dengan kelompok masing-masing dengan baik, kompak, dan saling melengkapi serta saling menghargai pendapat atau ide teman kalian, kemudian susunlah jawaban kalian dengan menggunakan bahasa yang baik, runtut, dan mudah difahami oleh semua temanmu." Kemudian anak-anak melakukan diskusi kelompok sesuai kelompoknya masing-masing dengan penuh semangat dan aktif, dengan saling bertukar pendapat, ide, gagasan dan jawaban. Dan, yang terakhir atau nomor 5 untuk ide implementasi pembelajaran sosial dan emosional untuk murid, yaitu, kompetensi sosial emosional yang dikembangkan adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, bentuk implementasinya yaitu integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Deskripsi kegiatannya yaitu guru dan murid membuat keyakinan kelas, kemudian dengan melalui kegiatan ini, murid diharapkan mendapatkan aktif dan efektif dalam berkomunikasi, berani berpendapat, tanggung jawab, dan inovatif serta dapat mengelola emosi diri. Kemudian yang terlibat yaitu guru dan murid dan untuk tempat pelaksanaan yaitu di ruang kelas, untuk waktu pelaksanaan dilakukan pada awan semester dengan durasi waktu kurang lebih 45 menit, kemudian untuk alat atau perlengkapannya yaitu kertas asturo, lem, spidol, ballpoint, dan lembar hasil keyakinan kelas yang disepakati bersama dan ditanda tangani oleh murid dan wali kelas. Kemudian apa yang dilakukan dan dikatakan oleh guru, sebagai contoh misalkan, guru menjelaskan kepada anak-anak secara langsung, anak-anak sangat penting sekali membangun budaya positif di lingkungan kelas. Yaitu untuk mewujudkan tujuan dari pendidikan yang lebih berorientasi kepada nilai luhur Pancasila, profil pelajar Pancasila. Selain itu juga untuk mengelola diri dan manajemen diri supaya mampu mengatur emosi, pikiran,
dan perilaku dalam berbagai situasi. Maka, kita perlu membuat keyakinan kelas. Apakah kalian setuju anak-anak? Lalu anak menjawab, setuju Pak. Ada juga yang jawab, sepakat Pak. Lalu guru pun mengapresiasi dengan ucapan, bagus anak-anak. Kira-kira apa saja anak-anak yang perlu kita buat keyakinan kelas? Lalu, anak-anak pun dengan senang dan semangat memberikan ide, gagasan dan pendapatnya masing-masing sesuai yang diyakininya berdasarkan nilai budaya positif kelas. Dan untuk selanjutnya yaitu, tugas 2, susunlah 2 ide penguatan pembelajaran 5 kompetensi sosial emosional untuk PTK atau pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah Anda dan tuliskan dalam tabel 3.2. Ide penguatan kompetensi sosial dan emosional untuk rekan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah yang pertama yaitu, bentuk penguatannya menjadi teladan, kompetensi sosial dan emosional yang akan dikembangkan adalah kesadaran diri, manajemen diri, keterampilan berelasi, kesadaran sosial, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Skenario penerapan untuk deskripsi kegiatannya yaitu tepat waktu, skenarionya menghentikan kebiasaan menunda, membuat jadwal, dan membuat skala prioritas dengan memprioritaskan hal yang lebih penting dan berguna. Buatlah jadwal, buat tujuan yang jelas, dan jangan takut salah. Kemudian deskripsi tambahannya yaitu, yang terlibat, kepala sekolah, dewan guru, karyawan. Untuk tempat dilaksanakan di sekolah, waktu pelaksanaan yaitu pada hari efektif, dan perlengkapan atau kebutuhannya adalah daftar hadir, fingerprint, dan jam dinding. Ide penguatan kompetensi sosial dan emosional untuk rekan pendidik dan tenaga kependidikan, PTK, di sekolah yang kedua untuk bentuk penguatannya yaitu menjadi teladan, kompetensi sosial emosionalnya kesadaran diri, manajemen diri, keterampilan berelasi, kesadaran sosial, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Skenario penerapannya mampu menyelesaikan tugas pokok dan tugas tambahan tepat waktu. Deskripsi kegiatan penguatannya yaitu menumbuhkan disiplin dan keterampilan manajemen waktu, yang penting untuk kesuksesan baik di bidang akademik maupun profesional. Penyelesaian tepat waktu menunjukkan keandalan dan tanggung jawab, mendapatkan kepercayaan dari instruktur atau pemberi kerja. Deskripsi tambahan yang terlibat adalah kepala sekolah, dewan guru, karyawan, kemudian tempat pelaksanaannya di sekolah, waktu pelaksanaan pada hari efektif, kebutuhan atau perlengkapan, daftar atau jadwal skala prioritas, jadwal mengajar atau jadwal piket atau berupa jadwal pelajaran. Ide penguatan kompetensi sosial dan emosional untuk rekan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah yang ketiga yaitu untuk bentuk penguatannya yaitu menjadi teladan, kompetensi sosial emosionalnya kesadaran diri, manajemen diri, keterampilan berelasi, kesadaran sosial, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Skenario penerapannya menjenguk rekan guru yang sedang sakit. Deskripsi kegiatan penguatannya yaitu menumbuhkan niat yang tulus, memperhatikan waktu yang tepat, berdoa untuk kesembuhan, berbicara dengan lemah lembut, membawa oleh-oleh atau buah tangan, menjaga kebersihan diri, sedekah sebagai bentuk syukur, sedekah sebagai penghapus bala. Deskripsi tambahan yang terlibat adalah kepala sekolah, dewan guru, karyawan, untuk tempat pelaksanaan di tempat guru yang sedang sakit, waktu pelaksanaan kondisional dalam artian menyesuaikan jika ada rekan guru yang sakit, kebutuhan, perlengkapan bisa berupa makanan, oleh-oleh, ataupun uang. Ide penguatan kompetensi sosial dan emosional untuk rekan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah yang keempat yaitu untuk bentuk penguatannya yaitu belajar atau berkolaborasi, kompetensi sosial emosionalnya kesadaran diri, manajemen diri, keterampilan berelasi, kesadaran sosial, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Skenario penerapannya berbagi praktik baik dengan cara mengadakan deskripsi kegiatan penguatannya yaitu diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan kompetensi sosial dan emosional yang terintegrasi dalam pembelajaran di kelas. Deskripsi tambahan yang terlibat adalah kepala sekolah, dewan guru, karyawan, tempat pelaksanaan di sekolah, dan waktu pelaksanaan yaitu di luar jam mengajar, kebutuhan atau perlengkapannya materi kompetensi sosial emosional, laptop, proyektor,
sound, mix, listrik, dokumen pelaksanaan, daftar hadir, foto kegiatan atau video kegiatan diseminasi. Ide penguatan kompetensi sosial dan emosional untuk rekan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Yang kelima yaitu untuk bentuk penguatannya belajar atau berkolaborasi, kompetensi sosial emosionalnya kesadaran diri, manajemen diri, keterampilan berelasi, kesadaran sosial, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Skenario penerapannya rapat sekolah, deskripsi kegiatan penguatannya yaitu mengadakan rapat teknis penilaian formatif atau penilaian tengah semester dengan mengintegrasikan kompetensi sosial emosional di kelas atau wali kelas. Deskripsi tambahan yang terlibat adalah kepala sekolah, dewan guru, karyawan, tempat pelaksanaan di sekolah, untuk waktu pelaksanaan di luar jam mengajar, kebutuhan atau perlengkapan, catatan kompetensi sosial emosional, laptop, proyektor, sound, mix, listrik, dokumen pelaksanaan, daftar hadir, foto kegiatan atau video rapat sekolah. Kesimpulan dari ide implementasi pembelajaran sosial dan emosional untuk murid dan ide penguatan kompetensi sosial dan emosional untuk rekan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah yaitu, pembelajaran sosial emosional adalah sebuah konsep pembelajaran yang melatih murid untuk menyeimbangkan antara akademik dengan kompetensi emosional mereka. Dari pemaparan yang sudah kami paparkan maka dapat disimpulkan bahwa, penerapan pembelajaran sosial emosional ini tidak hanya bermanfaat bagi murid, namun juga untuk pendidik dan tenaga kependidikan, keluarga, dan komunitas sehingga menghasilkan perilaku dan budaya positif di lingkungan yang menerapkannya seperti kelas, sekolah, keluarga, dan komunitas. Karena pada dasarnya penerapan kompetensi sosial emosional ini memang membutuhkan kolaborasi dari komunitas sekolah dan juga wali murid. Sehingga dari kolaborasi itu akan membentuk atau mengontrol sosial emosional mereka ke budaya positif atau sesuai profil pelajar Pancasila. Demikianlah Bapak Guru Hebat di seluruh Indonesia, hasil pemaparan dari kelompok kami mengenai kompetensi sosial emosional. Semoga apa yang kami paparkan dapat membawa manfaat, dan dari kelompok kami mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan kekurangan. Jika ada kebaikan dan kelebihan hanya semata milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada kekurangan dan kehilafan semata kesalahan dan kekurangan saya pribadi. Sekali lagi kami mohon maaf, sekian dan terima kasih. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.